Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Fernadiana Ilafatic dengan NIM J03032010076 dari kelompok 3 INFA Praktikum 1. Di sini, kelompok saya mengambil studi kasus pada usaha franchise, yaitu Janji Jiwa, yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai franchise itu sendiri. Franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Kami mengambil studi kasus pada franchise Janji Jiwa dikarenakan usaha ini dapat kita temui di banyak tempat dan penggunaan software Odoo akan sangat membantu dalam pengelolaan bisnis meliputi bagian sistem akuntansi, sistem pemasaran, sistem sumber daya manusia, manufaktur, hingga sistem pendukung lainnya. Kemudian di sini saya mengambil fokus area yaitu sistem informasi pendukung, bagian manajemen, dan atau kolaborasi. Fokus area ini dapat kita temukan di bagian fitur service, dan saya memilih modul planning. Modul planning adalah modul yang dapat mengelola tenaga kerja dengan cara yang lebih efisien. Seorang manajer harus memiliki kontrol terhadap tenaga kerja, mulai dari pengaturan jadwal tenaga kerja, shift tenaga kerja, tugas tenaga kerja, dan laporan tenaga kerja. Modul ini memberikan lebih banyak otonomi dan kejelasan kepada tenaga kerja, sehingga dapat menghindari berbagai kesalahan jadwal. Modul planning terintegrasi kepada fitur lainnya di Odoo, seperti modul time off, modul employees, dan project. Baiklah, agar mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke dalam modul planning. Sebelumnya di sini saya sudah mengeksplorasi modul planning. Berikut tampilan jika kita sudah masuk ke dalam Odoo. Jika kita sudah melakukan sign in. Di sini saya sign in sebagai Irana Fernadian dan perusahaan yang saya masuki itu adalah Janji Jiwa. Baiklah, kita akan langsung saja ke modul planning. Berikut tampilan modul planning. Ini yang sudah saya eksplorasi, maka dari itu ini sudah ada isinya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu dan fitur yang dapat kita gunakan di modul planning. Di sini yang pertama ada menu schedule. Menu schedule ini menu jadwal yang dapat kita lihat berdasarkan sumber daya maupun berdasarkan role atau peran. Ini yang saya gunakan adalah berdasarkan resource atau sumber daya. Namun kita juga bisa berdasarkan peran. Nah, ini schedule berdasarkan peran. Kemudian di sini ada my planning. Di sini saya belum membuat shift. Kemudian di sini ada reporting. Reporting ini yang sudah saya lakukan di schedule ini. Ini ada allocated hours-nya per bulan berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada menu configuration, di dalamnya ada submenu seperti settings. Settings ini ada satu pilihan ya, di sini untuk planningnya ada allow assignment. Jadi jika saya sebagai manajer dan saya memiliki karyawan dan mereka pun menggunakan Odoo, jadi kita dapat berinteraksi di Odoo ini. Di sini kalau saya checklist, maka saya dapat memberikan para karyawan saya untuk unassignment atau membatalkan shift yang telah saya buat. Tapi jika saya tidak men-checklist ini, maka para karyawan tidak dapat men-assignment shift yang sudah saya buatkan, seperti itu. Kemudian ada lagi di configuration, ini ada resource atau sumber daya. Di sini sumber daya yang sudah saya buat, ada Anissa, Asifa, Farhan, dan lain sebagainya. Di sini saya juga sudah mengatur jadwal tiap-tiap sumber daya. Di sini ada yang 40 jam
per minggu, ada yang 100 jam per minggu. Di sini sudah saya atur berdasarkan pekerjaan mereka. Di sini juga kita dapat mengatur color. Di sini saya mengatur color berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi jika ini warnanya sama, maka dari itu pekerjaan mereka sama. Seperti itu. Di sini juga kita dapat create nih, kita dapat membuat yang baru. Misalkan namanya, nah, di sini kita dapat mengatur waktunya misalkan 40 jam per minggu, lalu warnanya juga kita atur, mungkin dia pekerjaannya sama seperti Anissa. Kemudian tinggal kita save saja. Nah, seperti ini tampilan jika sudah saya save. Ini untuk menu research, kita bisa lanjut lagi ke menu roles atau menu peran. Di sini peran yang sudah saya buat yaitu ada chef, lalu ada food and beverage manager, ada barista, ada kasir, dan ada dishwasher. Di sini saya sudah assign juga para sumber dayanya. Lalu kalau misalkan saya ingin membuat yang baru, kita bisa langsung create aja dan masukkan apa pekerjaan yang saya ingin buat. Terus kita bisa masukkan juga resource-nya. Tapi karena ini sudah ada 5 pekerjaannya, dan emang ini 5 pekerjaan ini yang saya butuhkan di Janji Jiwa, maka ini kita discard saja recording yang barunya. Di sini saya mau assign beberapa sumber daya yang belum saya masukkan. Di chef ini misalkan ada Yuditya. Lalu di sini di food and beverage manager mungkin ada Hana Husna. Di sini belum saya masukkan Hana Husna, maka dari itu kita bisa create one. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada barista, kita masukkan misalkan Rahmat Ramdhani. Lalu di kasir kita masukkan lagi misalkan Farhan Hermansyah. Lalu di dishwasher kita masukkan Ibrahim Hanifah. Nah, ini bisa kita save langsung saja. Ini resource-nya ada 2, tampilannya ada Asifa, ada Yuditya, seperti itu. Dan ini color-nya sudah berdasarkan menu di resource, di sumber daya. Color ini memudahkan kita untuk melihat penjadwalan, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke shift templates. Ini yang sudah saya buat shift templates-nya. Di sini saya memasukkan jam kerja mereka. Misalkan di sini ada chef, saya masukkan jam kerja dari jam 10 hingga jam 6 sore. Lalu ada juga food and beverage manager dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Lalu ada barista dari jam 10 pagi hingga 8 malam. Ada kasir juga dari jam 10 hingga jam 8 malam. Ada satu peran yang belum saya masukkan, yaitu dishwasher. Kita klik aja create. Nah, di sini role-nya kita masukkan dishwasher. Start hour-nya kita masukkan seperti yang lain, jam 9. Lalu duration kerjanya mungkin 10 jam. Nah, ini tinggal kita save saja. Di sini sudah ada 5 ya. Sudah ada 5. Shift templates ini memudahkan kita dalam nanti meng-assign ke jadwal yang akan kita buat. Mungkin kita langsung aja nih ke menu schedule. Sini saya gunakan by research. Nah, di sini saya sudah membuat jadwal 1 minggu. Nah, untuk kalau misalkan saya ingin melihat jadwal di 1 hari itu saja, caranya kita tinggal klik aja nih yang days. Nah, nanti di sini ada tampilan waktunya. Ada barista, kasir, chef, and beverage, terus ada week juga. Ini tampilan dalam 1 minggu. Di sini juga kita bisa majukan nih minggunya, misalkan minggu kedua. Nah, di minggu kedua belum saya atur jadwalnya, jadi ini masih banyak yang kosong. Itu. Lalu lanjut lagi misalkan ini bulan, ini month. Nah, ini 1 bulan nih dari bulan Mei
Di tanggal 15 sampai tanggal 25 yang sudah ada, dari tanggal 15 sampai tanggal 21 yang jadwalnya sudah komplit, di tanggal 25 yang belum komplit. Lalu ada juga year atau tahun, kita dapat melihat nih jadwal per tahunnya. Oh iya, di sini saya sudah mengatur timeline-nya. Jadi untuk misalkan untuk yang Anissa Erlambang, ini saya hanya mengatur pada Mei saja, tapi kalau untuk Asifa saya atur jadwalnya itu dari Mei sampai November. Jadi terlihatnya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menambahkan record baru. Di sini terdapat shift templates. Ini shift templates itu sudah saya buat di menu sebelumnya. Di sini shift templates-nya ada berdasarkan chef, dari jam segini, dari jam 10 sampai jam 6 sore, food and beverage manager dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan lain sebagainya. Ini shift template sangat memudahkan untuk kita pengaturan jadwalnya itu untuk yang sama waktunya. Jadi kalau chef itu memang semuanya masuk jam 10 hingga jam 6 sore, untuk barista jam 10 sampai jam 8 malam. Kita hanya perlu menambahkan research-nya saja karena role-nya sudah kita tentukan sebelumnya. Misalkan di sini saya ingin memasukkan Yudhistira Rizky. Nah, ini role-nya tinggal kita masukkan saja dia sebagai chef. Ini sudah ada juga sebagai chef. Allocated times-nya ini ini alokasi waktu per minggunya. Di sini karena Yudhistira Rizky masuk setiap minggunya misalkan 5 kali, maka dari itu saya mengalokasikan waktunya dia 20% per minggu, per harinya 20%, jadi per minggunya dia 100%. Di sini bisa kita repeat juga. Repeat itu untuk jadwal ini sama nggak untuk bulan-bulan selanjutnya. Di sini kita bisa nih, kalau forever berarti emang selamanya jadwal untuk Yudhistira Rizky di waktu seperti ini. Tapi mungkin kita bisa juga mengatur until sampai, misalkan Yudhistira Rizky bekerja di Janji Jiwa, masa kontraknya hingga Desember akhir. Kita bisa klik juga nih di sini 31 Desember. Nah, ini tinggal kita save aja. Klik save. Dan untuk Yudhistira Rizky sudah masuk di hari Rabu ini, jam 8 hingga jam 5 sore. Selanjutnya di sini kita dapat membedakan nih yang mana yang sudah saya publish dan sudah saya kirim ke karyawan, dan yang mana belum saya publish dan belum saya kirim. Nah, untuk yang Yudhistira karena saya baru membuatnya, jadi di sini warnanya ada garis-garis seperti ini. Jadi ini membedakan mana yang belum saya kirim dan yang sudah saya kirim. Di sini jika karena jadwal pekerjaannya selalu sama tiap minggu, maka dari bisa langsung klik Ctrl sambil digeser. Misalkan Yudhistira juga masuk di Jumat, kita geser lagi sambil klik Ctrl. Sabtu juga masuk, hari Selasa juga masuk, hari Minggu juga masuk. Nah, ini sudah saya assign baru nih yang untuk Yudhistira Rizky. Seperti itu, dan ini menurut saya sangat memudahkan untuk para manajer melakukan penjadwalan. Lalu lanjut lagi, kita misalkan kita masukkan data untuk barista. Barista di sini resource-nya saya pilih Farhan Hermansyah, saya pilih Rahmat Ramdhani sebagai barista. Ini kita bisa memilih teksnya juga. Misalkan ini teksnya sudah saya kelompokkan menjadi Janji Jiwa Bank Baru ataupun Janji Jiwa Padiraya. Sini bisa teksnya ini saya buat berdasarkan tempat dari Janji Jiwa. Ini allocated time-nya juga 20% per minggu. Ini sudah berdasarkan templates, tinggal kita repeat juga nih untuk minggunya per minggunya sampai dengan masa kontrak habis, yaitu 31 Desember. Jadi tinggal kita langsung save aja. Nah, untuk Rahmat Ramdhani bisa kita
assign juga di hari selanjutnya dengan klik Ctrl sambil digeser. Kita klik, bisa diklik lagi. Ini sangat mudah juga. Lagi, oke, misalkan di sini aja. Nah, seperti ini. Baiklah, misalkan di sini saya ingin membuat Rahmat Ramdhani pada hari Jumat masuk di jam berbeda, tidak seperti shift biasanya. Di sini kita bisa langsung masukkan saja role-nya, barista, dan untuk jamnya ini bisa kita ubah, misalkan bukan jam 8, tapi jam 12 siang. Nah, itu yang kita save aja. Nah, ini untuk yang waktu berbeda. Jadi untuk modul planning ini sangat memudahkan kita dalam penjadwalan karyawan, jadwal shift karyawan, terus bisa kita lihat juga untuk untuk laporan akhirnya juga. Di sini bisa kita langsung publish aja. Nah, untuk publish-nya karena untuk Anissa, Asifa, Salsabila, Trihardini sudah saya masukkan, sudah saya publish terlebih dahulu, maka dari itu ini bisa langsung kita kita delete aja. Nah, di sini bisa kita publish dan send. Untuk publish dan send, ini dia bisa langsung mengirim kepada karyawannya. Di sini kita bisa masukkan Yuditya sebagai chef. Work emailnya misalkan Yuditya ipb.ac.id. Ini untuk departemennya, ini restoran workforce, terus manajernya saya sendiri. Tinggal di save saja. Nah, ini untuk Rahmat Ramdhani tadi sebagai barista. Work emailnya ini. Untuk departemennya masih sama, restoran juga, manajernya saya sendiri. Nah, ini tinggal di save aja. Nah, ini the schedule was successfully sent to employee. Jadi ini penjadwalan sudah berhasil dikirim ke email para karyawan. Ini juga kita dapat melihat total dari waktu pekerjaan per hari seperti ini. Lalu kita dapat selanjutnya kita juga dapat melihat ini kan berdasarkan GAN, ini berdasarkan model GAN. Sedangkan kalau misalkan berdasarkan kalender, kita dapat melihat juga berdasarkan kalender seperti ini. Kita dapat melihat juga berdasarkan list. Ini yang sudah saya assign, ini cuma hanya Rahmat Ramdhani untuk teksnya. Kita dapat melihat alokasi waktunya juga di pinggir sini. Seperti ini. Kita juga dapat melihat berdasarkan ini ada Kanban atau berdasarkan kolom seperti sini. Ini yang sudah saya publish, maka terlihat. Untuk waktu selain itu, ini belum saya publish, maka akan menjadi draft saja. Seperti itu. Di sini juga ada fitur conversation. Conversation ini sebenarnya jika karyawan saya semuanya menggunakan Odoo, saya bisa melakukan komunikasi di modul planning ini. Seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.